PPKM tahap 2 yang dimulai pada 8 Juni. Sebelumnya, pada 1 Juni, pemerintah mengizinkan sektor industri dan jasa kembali beroperasi dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada saatnya nanti kami akan buka bertahap di tanggal 8. Kami juga akan melakukan sebuah protokol di mana pengunjung mal juga akan kita batasi, dan kami juga akan memberikan satu pengumuman atau announcement. Setiap retailer atau tenant yang berjualan di mal kami akan menetapkan satu pelaksanaan protokol di mana masuknya itu selalu dibatasin. Penerapan new normal akan dimulai serentak di 1.800 titik di 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo, serta 25 kabupaten kota. Dalam pendisiplinan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan, pemerintah melibatkan personil TNI dan Polri. Sementara itu, saat meninjau operasi ketupat Lodaya 2020 di Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah rencana pembukaan mal di wilayahnya pada 8 Juni mendatang. Menurutnya, rencana tersebut hanya imajinasi. Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5, mal bukan buka tanggal 7, itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri. Dan saya selalu mengatakan PSBB ini bisa PSBB penghabisan, tapi bisa juga diperpanjang, tergantung pantauan atas kegiatan masyarakat selama 2 minggu ini. Bahwa PSBB berakhir tanggal 4, itu PSBB yang sekarang. Tapi PSBB bisa diperpanjang, bisa berakhir. Tapi bukan tergantung pemerintah, bukan tergantung para ahli, tergantung perilaku kita semua. Penerapan new normal dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. New normal dilakukan untuk mendukung sektor usaha yang terpuruk akibat corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini pemerintah pusat tengah menyiapkan penerapan kenormalan baru selama masa pandemi corona atau new normal. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, menyatakan jika tidak dijalankan sesuai panduan WHO, kenormalan baru justru bisa mendatangkan klaster baru COVID-19. Ada banyak wacana yang dimunculkan baru-baru ini, diantaranya new normal, kemudian pembukaan pusat perbelanjaan mal. Apakah memang saat ini sudah waktu yang tepat untuk menerapkan pola atau tatanan hidup baru di Indonesia atau Jakarta? Secara umum, saya melihat dari indikator yang ke-6 yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Di mana indikator ke-6 ini mensyaratkan adanya selain peran serta aktif dari masyarakat, artinya juga pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan penularan dari COVID-19 ini yang kita lihat belum terjadi secara optimal di masyarakat. Artinya kriteria ini belum bisa terpenuhi untuk mendukung diterapkannya new normal di beberapa kota yang disebutkan, terutama di Jakarta lah. Artinya lagi bahwa kita harus jangan terburu-buru untuk menerapkan new normal ini, karena ketika ini kita abaikan, potensi terjadinya klaster baru, terjadinya lagi kasus-kasus, penambahan kasus baru untuk COVID-19 akan semakin besar. Padahal katakanlah tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, angka untuk reproduksi untuk penularan COVID-19 ini kan sudah di bawah 1. Nah, ini tentu sangat harus kita jaga, dan salah satu yang paling berkontribusi besar adalah perilaku dari masyarakat. Ingat, 80% potensi yang bisa diberikan, kontribusi yang diberikan oleh perubahan perilaku yang dilakukan masyarakat ini dalam mengendalikan penyebaran dari COVID-19. Baik, Mas Diki, artinya indikator angka penularan yang di bawah 1 ini tidak cukup buat menjadi pijakan untuk menerapkan new normal di Indonesia? Tidak cukup, karena dari WHO sendiri kan WHO mengeluarkan 6 kriteria. Tentu 6 kriteria juga ini ada
kriteria turunan yang perlu dilihat dan dievaluasi secara seksama dengan melibatkan banyak ahli yang terkait, terutama dari pihak epidemiologi. Salah satunya misalnya untuk memang dikaitkan dengan penurunan dari angka reproduksi yang disebut dengan R0 atau disebut juga yang lain R efektif. Ini juga harus. Dari total 49 kasus pasien positif COVID-19 di Lombok Timur, 10 diantaranya adalah anak-anak. Mereka diduga terpapar dari pasien positif dan transmisi lokal. Positif COVID-19 dan 6 pasien lainnya positif COVID-19. Jumlah bayi dan balita terjangkit corona di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Sedikitnya 10 anak positif virus corona, bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Sebelumnya seorang anak berusia 5 bulan meninggal dunia usai didiagnosa pneumonia berat yang kemudian dinyatakan positif corona. Hal yang sama juga menimpa balita berusia 4,5 tahun asal Kelurahan Geres, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas hingga kini masih menyelidiki penularan terhadap balita ini, diduga karena penularan lokal. Dari 10 itu sekarang sisa 3 ya yang dirawat. Usianya paling tinggi yang sekarang ini 1,5 tahun, ada yang 7,5 tahun, ada yang 4,5 tahun. Ya paling besar ya 7,5 tahun. Orang tua diminta untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dan tetap disiplin untuk mengikuti imbauan pemerintah, termasuk selalu menjaga kebersihan agar anak-anak terhindar dari penularan virus COVID-19. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani rapid test massal, puluhan warga di Kota Batu, Jawa Timur dinyatakan reaktif. Pemerintah desa pun memberlakukan karantina wilayah hingga 14 hari ke depan. Sebanyak 31 warga desa Giripuro, Kota Batu, Jawa Timur ini menjalani tes swab usai sebelumnya dinyatakan reaktif dalam rapid test. Dari 31 orang ini, 4 diantaranya merupakan anak-anak. Rangkaian tes ini digelar untuk menindaklanjuti 3 warga desa Giripuro yang positif corona. 1 diantaranya bahkan meninggal dunia. Berdasarkan hasil tracing, para pasien positif tersebut tertular dari klaster Pasar Keputaran, Surabaya. Jadi ada yang dari Keputaran, Surabaya, karena melakukan pendistribusian barang sayur mayur, dan ada juga yang ikut klaster Pujon. Untuk mencegah persebaran corona, pemerintah desa Giripuro kemudian memberlakukan karantina wilayah hingga 14 hari ke depan. Warga di 3 dusun dilarang untuk beraktivitas keluar desa. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah desa menyediakan penghubung desa atau kurir yang akan mengirim kebutuhan warga. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pasar Kota Bojonegoro, Jawa Timur menjadi klaster baru penyebaran virus corona setelah hasil tes swab 13 pedagang dinyatakan positif. Kini pasar dibuka dengan penerapan protokol kesehatan, namun warga masih ramai berjubel saat berbelanja. Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan pasar induk Kota Bojonegoro menjadi klaster penyebaran virus corona. Hal ini menyusul adanya 13 pedagang yang dinyatakan positif setelah dilakukan tes swab. Kini pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan protokol kesehatan dengan memberi garis pembatas untuk menjaga jarak antar pedagang. Namun ratusan warga masih terlihat berdesakan saat berbelanja. Bahkan masih ada warga yang tidak menggunakan masker. Nggak khawatir Mbak kalau ke pasar ini? Enggak. Enggak ya, yang penting pakai masker ya? Iya. Ini setiap hari ke pasar? Iya kan, enggak. Hingga saat ini kasus COVID-19 di Bojonegoro terus meningkat dengan 49 kasus positif COVID-19, di mana 7 orang meninggal dan 2 orang dinyatakan sembuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Abaikan protokol kesehatan, warga Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor berdesakan antre bantuan langsung. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.